Iya pemirsa, tahu dong kalau anggrek merupakan salah satu tanaman bunga yang sangat populer. Banyak orang menyukai tanaman bunga anggrek karena kecantikan bunganya yang beraneka warna. Nah biasanya cara yang paling gampang untuk kita mendapatkan tanaman anggrek adalah dengan membeli di toko tanaman hias ya, atau di tempat-tempat pembudidayaan. Secara memang gak banyak kan orang yang berpikiran untuk membudidayakannya sendiri. Why? Ya karena salah satu alasannya adalah katanya menanam bunga anggrek itu rumit banget dan gak mudah. Benarkah? Oke, saat ini saya dan tim Pojok Terampil sudah berada di kebun anggrek yang merupakan salah satu sentra pembudidayaan anggrek di Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kita pengen melihat secara langsung nih proses budidaya anggrek yang ada di sini ya, dari mulai proses awal persiapan media tanam sampai proses perawatan pasca berbunga. Benarkah serumit dan sesulit yang kita pikirkan selama ini? Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam. Memasuki bangunan greenhouse berukuran 7x11 meter, mata saya langsung dimanjakan dengan ratusan tanaman anggrek yang dikelompokkan sesuai dengan jenis dan usianya. Ada juga sih yang bunganya sudah mulai bermekaran, wah cantik banget. Oh ya, untuk jenis anggrek yang dibudidayakan oleh Pak Haris, ownernya kebun anggrek, itu adalah jenis Dendrobium, lalu ada juga Cattleya dan tentu saja anggrek bulan. Nah, suasana greenhouse sendiri dibuat sedemikian rupa ya agar support dengan tumbuh kembang anggrek. Kalau lingkungannya cocok, pasti anggrek-anggreknya bakal tumbuh optimal, tumbuh normal tanpa ada gangguan apapun. Jadi motivasi pertama itu memang hobi ya. Saya dari dulu memang dari SMA itu, lulus SMA memang sudah hobi anggrek. Bahkan sudah sampai ke Jogja berburu anggrek. Jadi motivasinya memang hobi anggrek. Dan kebetulan sudah praktek anggrek juga langsung secara otodidak. Jadi berani untuk membuka skala usaha lah ya. Skala usaha untuk rumah anggrek ini, kebun lah budidaya. Iya pemirsa, bener gak sih kalau membudidayakan tanaman anggrek atau bunga anggrek itu sesulit dan serumit yang kita bayangkan selama ini? Jawabannya ada di sebelah saya, Pak Haris. Oh, ini dia yang biasa membudidayakan tanaman anggrek ya. Kita mau tahu nih, selama ini masyarakat itu kayak kalau bayangin budidaya anggrek tuh ribet banget, sulit banget, bener gak sih Pak? Salah. Salah? Jelasin, kenapa salah? Mudah. Iya, yang terpenting itu suka dulu. Suka dulu. Kalau belakangnya urusannya pokoknya pertama suka aja dulu gitu. Suka terus ada keinginan gitu. Yeah. Seberapa mudah sebenarnya membudidayakan anggrek itu? Anggrek itu seperti tanaman lainnya. Yang terpenting itu kita bisa menyiapkan media tanam yang tepat. Media tanam yang tepat. Oke, seperti apa untuk media tanamnya? Di anggrek itu? Oh iya. Media tanam yang tepat itu kalau di kebun kami itu prinsipnya gampang ditemukan dulu. Mudah, murah. Ada di sekitaran kita? Ya, betul. Ada di sekitar kita yang stoknya melimpah. Seperti sabut kelapa. Sabut kelapa. Andalan saya sabut kelapa. Ini di mana-mana pasti ada namanya sabut kelapa ya nggak sih? Kelapanya juga dibutuhin setiap hari kan? Betul. Sabut kelapanya juga kalau misalnya susah di sekitar, ke pasar aja pasti banyak. Pasti banyak. Oke, ini kebutuhan yang paling banyak ditemukan di sekitar, salah satunya sabut kelapa. Habis itu apa lagi? Tapi sabut kelapanya harus diproses dulu. Harus diproses. Oke, nanti kita ngomongin pemrosesan untuk sabut kelapa sampai air bisa dipakai ya. Yang jelas setelah sabut kelapa apalagi yang ada di sekitar kita bisa digunakan? Bisa pakai akar kandaka. Akar kandaka atau akar pohon simbar. Ini kayak susah kalau agak susah nggak kalau dicari? Mudah dicari tapi harus yang legal. Di kebun kopi gitu misalnya. Kalau di hutan kan hutan. Oh iya. Ini di kebun kopi, berarti paling nggak harus agak jauh perjalanan untuk cari itu ya, akar kandaka. Agak susah. Oke, agak susah. Tapi berarti tersedia banyak. Ini selain dua ini,
Akar sabut kelapa dan juga akar kandaka apa lagi? Saya di sini menggunakan ini daun kaliandra. Ini udah lembut banget Pak. Udah Apakah kering. memang udah kering? Iya. Tapi daunnya emang kecil-kecil ya? Ya, kecil kayak semacam Kayak saya. kayak melanding lah ya. Oh, pohon melanding. gitu yang model-model kayak Model daun melanding. melanding, Oh ya, ini betul. ada deh kayaknya. Contoh nih. Contoh yang belum terlalu kering banget, jadi masih ada dahannya ya. Masih ada ininya lah. Nah, ini udah diambil daunnya aja. Oke. Sama ranting yang kecil. Iya, next apalagi berarti 3 ya, sudah ada 3 Sudah nih ada media 3. tanam. Berarti biasanya gunain 3. Pakai ini arang kayu. Pakai arang kayu. Arang kayu. Berarti pertama kita ngelakuin apa dulu nih? Kita melakukan dari sabut kelapa ini Sabut kita kelapa rendam. dulu. Direndam. Kita rendam. Harus direndam ya. Harus direndam sampai airnya bening. Karena Karena ada zat tanin yang bersifat racun bagi akar anggrek. wow. Jadi kalau zat taninnya masih ada, pertumbuhan akar dari tanaman anggrek akan terhambat. Proses untuk menghilangkannya gampang, cuma direndam Cuma direndam aja. selama 3 hari, tiap hari airnya diganti. Oke. Terus setelah ini direndam 3 hari, ini kan contoh nih yang sudah direndam 3 hari ya. Direndam 3 hari, dikeringkan, semur. Habis direndam terus Dijemur dikeringkan dulu, ya. iya. Sampai benar-benar kering atau gimana? Sampai benar-benar kering. Oke. Untuk untuk meminimalisir zat tanin tersebut kalau masih ada. Oke, jadi dikeringkan lebih lagi. kayak kita lebih afdol gitu ya, Preventif lebih lah, yakin. preventif. Iya. Betul. Setelah kering, ini kok basah Pak? Ya, setelah kering kita kalau udah mau diproses kita basahkan kembali untuk mencegah debu pada saat ini. Bener. Betul. Jadi direndam, dikeringin, terus dibasahin. Basahin lagi. Karena kalau Bener. proses basah kita ngambil mudah. Oh gitu. Ya, Dibasahin tuh supaya prosesnya gampang. betul. Aku bantu ya Pak. Kita prosesnya Oke. mudah dan tidak. Ini kan kalau kering debunya kemana-mana. Nah kalau iya, basah enggak, jatuh dia. Jadi tinggal tarik-tarik aja Pak. Tarik aja. Oke deh. Mudah-mudah susah ya. Mudah-mudahan susah. Mudah-mudah susah. Mudah-mudahan susah. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Oke deh, ini lagi proses penarikan, dicabutin kayak begini, biar nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ya kurang lebih seperti ini. Oke deh. Nah setelah kalau di sini karena menjaga steril ya, media kan kita harus jaga steril. Kalau yang kimia kan pakai fungisida, direndam fungisida. Tapi kalau di sini cukup pakai deterjen. Oke, berarti nanti mau direndam deterjen? Iya, ini sudah direndam atau belum? Ini sudah direndam. Oke, ini sudah direndam sudah deterjen. Siap siap dipotong. Oke, abis ini berarti dipotong? Dipotong. Oke deh, pemirsa pengen tahu nih kayak gimana sih proses pemotongan sabut kelapa yang sudah siap dipakai ini? Tetap di pojok terampil bareng saya Yaya dan Pak Aris. Ya. Output kita dari bibit seedling lah ya, yang usia 5 atau 6 bulan dari lepas botol udah mulai disediakan di sini. Jadi dari bibit sampai berbunga juga. Jadi ada, memang kita stok terus untuk budidaya karena kita konsepnya budidaya. Jadi harus ada dari A sampai Z. Botol pun kadang kita sediakan, memang untuk kualitas botol yang kita jaga. Prinsipnya steril, media Prinsipnya harus steril, oke. Ya. Jadi kalau sudah diswir-swir, kita bisa pakai menggunakan deterjen atau fungisida untuk Deterjen atau fungisida. untuk Kalau sterilisasi sabut kelapa. Oke, itu pilihan ya, pakai deterjen atau fungisida. Dan Pak Haris pakai apa? Saya pakai deterjen saja. Pakai deterjen yang aja. ramah lingkungan. Oh, deterjen Betul. ramah lingkungan. Tapi dulu pernah pakai fungisida? Pernah. Hasilnya Hasilnya sama saja. sama aja ya. Kalau hasilnya sama aja, kita pakai yang ramah lingkungan dan ini sudah diterapkan sama Pak Haris pakai deterjen. Ini berarti sudah direndam ya? Sudah Direndam deterjennya berapa lama? cukup 1 jam. Cukup 1 jam aja direndam. 1 jam. Dan ini hasilnya seperti ini, Seperti artinya benar ini. sudah steril ya. Udah steril yang Oke, penting. setelah steril, kita anggap steril dan memang benar-benar sudah steril, Ding. Ini setelah itu diapain, Pak? Kita cincang. Dicincang. Cincangnya pakai gunting saja. Aku kok ngeri dengan kata cincang. Kita gunting-gunting Oh, kecil digunting, ya. oke. Gunting-gunting kecil aja kayak gini. Fungsinya dicincang ini, kalau nggak dicincang
kalau kita masukkan media seperti ini, dia membal. Membal itu nggak padat. Padahal kita memerlukan untuk penanaman media tanam anggrek itu dia harus padat. Jadi harus seperti ini. Oh gitu. Awalnya itu harus, bawahnya itu terutama harus padat. Apakah ketika dimasukkan ke pot ini itu hanya cuman cincangan ini? Enggak. Sabut atau ada campuran lain? Kita pakai pupuk alami dulu, pakai daun kaliandra. Oh iya deh yang Daun tadi ya. kaliandra ini sudah dikeringin. Kalau ini satu bagian, cincangan sabut kelapanya 2 bagian. Jadi kita nyampurnya. Oh iya deh, ini komposisi ya. Ini harus benar-benar diingat nih komposisinya. Kalau kaliandra ya satu bagian, misal satu wadah ini. Satu wadah ini. Berarti 2:1 ya? 2:1 aja. Jadi ini 2. Kurang lebih lah ya. Oke. Kita campur rata. Kita campur rata. Nah ini fungsinya sarung tangan, nggak takut kalau pas nyampur nih. Bener. Jadi nggak cuma garap kuliner aja pakai ini ya. Adonan ya. Adonan. Kita buat adonan. Nah ini udah. Ini jadi saya berasa ngadon abon. Dan kalau daun kaliandranya terlalu banyak, dia biasanya ini apa namanya, bau nitrogennya kan tinggi. Jadi mengandung panas. zat-zat gitu juga ya. Jadi nanti perakaran terganggu malah. Oke, jadi ini komposisi nggak sekedar komposisi aja, udah dipikirin ya. Jadi 2:1 itu karena daun kaliandra itu ternyata mengandung nitrogen ya. Sudah melalui try and error kami selama 3 tahun ini. Bayangin 3 tahun nih, Pak Aris bener-bener semacam praktik. Ini model kayak lab ya? Lab. Bener-bener belajar try error sampai akhirnya menemukan try and error sampai akhirnya menemukan formula yang tepat. Nah ini formula ini yang akan di-share gitu. Waduh. Nah, oke, berarti campurannya udah kan ini? Udah cocok. Ini berarti sudah bisa siap untuk digunakan sebagai media tanam? Betul. Sudah siap. Nggak perlu misalnya didiemin dulu selama berapa jam gitu nggak ya? Jadi posisi kesiapan media tanam yang terutama sebenarnya media tanam harus lembab. Ini lembab. Cuma ini karena memang udah saya siapkan jadi lembab. Oke, syaratnya harus lembab. Lembab. Untuk membuat lembab? Kita biasanya pakai vitamin. Ada vitamin? Iya. Vitamin apa itu? Vitamin B1. Dicampurin, berarti dibuka terus dicampurin? Campurkan vitamin. Waduh, ternyata ini aja harus pakai vitamin loh. Biasanya kalau di kebun kami ini saya biarkan 1 malam. Setelah saya treatment pakai vitamin B1, saya biarkan 1 malam dan ini saya tutup pakai plastik. Oh gitu, dibiarin 1 malam setelah dicampur pakai vitamin juga untuk proses pelembapannya. Betul. Ini ditutupin pakai plastik, terus besoknya baru bisa digunain. Oke, karena ini sudah dilembapin Pak ya. Udah kan berarti bisa langsung digunain ya. Bisa. Oke, sekarang kita lihat bagaimana tahapannya untuk membuat adonan ini. Waduh. Campuran ini menjadi media tanam. Ini kunci penting dari pertumbuhan anggrek itu sehat atau enggak adalah media tanamnya ya, benar ya Pak? Nah, media tanam ini kita jangan ragu untuk menekan, membuat padat, media tanamnya padat. Jadi ingat kayak kobrik gitu ya Pak? Model kayak gini juga. Kita padatkan. Nah, kurang lebih sepadat mungkin. 1/3 lah ya, nggak nyampe 1,5. Kita padatkan seperti ini. Oke. Nah, ini kalau udah kayak ini udah padat. Tanda padat adalah ketika di suntuk lah ya. Kalau kita balik nggak jatuh ya. Kalau kita balik nggak jatuh, itu udah tandanya sudah padat. Iya, kalau dibalik itu nggak jatuh tuh. Kalau kita punya bibit botol, nah ini udah bisa digunakan untuk nanam. Oke, berarti kan ini sudah bisa dikasih tanaman anggrek kan ya? Ya. Kalau untuk Pak Hari sendiri di kebun anggrek ini bagaimana untuk pembibitan anggrek sendiri sebelum akhirnya ditanam di media ini? Iya. Dari botol atau dari botol? Dari botol kita buka, biasanya kita dapat ukuran bibit sebesar ini. Tuh kasih lihat di kamera ini. Biasanya kita dapat ukuran sebesar ini, atau bisa lebih besar kalau beruntung. Nah, kalau tapi rata-rata kalau kita beli, rata-rata kita dapat yang ukuran segitulah ya. Itu ya, dari bibit nih. Ini umurnya botol. Biasanya berapa hari? Dari botol? Dari botol kalau ini usia 5 bulan dari botolan. Oh, dari botol 5 bulan ya. Dari ini dari ini 5 bulan. Ini 5 bulan. Kalau yang sudah 6 bulan sudah tinggi. Oke, dan setelah bibit yang dari botol ini sudah dipindah ke media tanam, hasilnya kayak apa Pak? Yang umurnya 1 bulan itu berarti? Umur 1 bulan kurang lebih seperti ini.
Ini usia 1 bulan setelah kita pindah botol. Iya. Ini dari botol sendiri kan itu umurnya 5 bulan ya, sejak dari bibit awal Dari di botol. bibit awal Betul. kultur jaringan itu. Nah, setelah 5 dipindah bulan, ke sini berarti pindah umurnya ke sini. Ini sudah 1 bulan. 1 bulan. Udah 1 bulan. cepet ya pertumbuhannya, Sudah cepet. tumbuh akar. Akar udah hidup. Kalau 1 bulan iya akar deh, udah hidup. kelihatan ya. Akar sudah jalan biasanya ini. Ini 1 bulan ini agak kurang, ini subur banget, ini subur banget. Kadang emang gitu ya Pak? Iya. Dengan bibit yang sama kadang pertumbuhannya beda-beda. Ya, yang terpenting akar dulu. Oke. Karena kita kalau baru mindah botol itu yang kita harapkan tunas baru. Tunas baru Bukan itu paling penting. pertumbuhan yang sudah ada tapi tunas Oh, baru. tunas baru itu paling penting ya? Ya. Nah, untuk ini kalau didiemin sampai umur ada yang umur Sampai berapa 4 Pak? bulan. Mana yang umur Sampai berapa? 4 bulan itu 4 bulan seperti ini. Ini 1 bulan, ini 4 bulan, dan ini 4 tunasnya bulan. sudah banyak. Dan Sudah ini banyak. nanti akan dipindah lagi karena sudah over ya ini ya. Ya. Wadahnya udah terlalu Kalau kekecilan, 4 bulan akarnya sudah merajalela. sudah ini ya. Banyak udah banget ya. banyak Oke, banget. artinya subur banget. Ini akan dipindahkan sama Pak Aris ke botol atau ke pot yang lebih gede lagi. besar lagi. Dan bagaimana kita melihat nanti Pak Aris? Ya. Kita akan sambung lagi, tetap di pojok terampil. Kalau saya lebih fokus dan mementingkan media tanam, sterilisasi media tanam, sama perawatan penyiraman aja yang kita jaga. Jadi tidak boleh terlalu sering, tidak boleh terlambat juga. Sudah siap dipindah ke pot yang lebih Tanaman besar. anggrek, oke. Dan sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Pak Haris untuk memindahkan bibit yang 4 bulan ini ke yang lebih besar potnya ya, karena kelihatannya kayak udah kecil banget ya. Betul, cirinya memang akar sudah jalan lah ya, udah lari kemana-mana, baru bisa kita pindah ke pot yang lebih besar. Kita media jangan lupa kita padatkan dulu. Kita kebetulan ini sehat, jadi langsung gampang aja. Seperti ini, jangan tekan tengahnya tapi pinggir aja. Oke. Jadi tengahnya nggak boleh ditekan, hanya pinggirannya saja yang ditekan. Karena tengah bagian zona akar nggak boleh patah, jadi pinggirnya saja. Nah ini udah persentase hidupnya udah tinggi, Udah bisa dibilang hampir 90% udah pasti hidup lah ya? ya. Atau 100% Pak? Tinggal perawatan saja. Tinggal perawatan aja. Nggak boleh kebasahan. Udah seperti ini udah cukup. Oke. Terus nanti biasanya kayak gini, Pak Haris tuh biasanya kalau mindahin yang umur 1 bulan, oh itu kan digituin udah nggak tumplek, artinya sudah padat. Udah cukup. Pak ini kan tadi ada yang bentuknya kayak begini nih, Ya. nanya dong ini buat apa? Ini buat nanam juga. Kebetulan ini kan substitusi sama. Ini kelapa juga kan ya sabutnya? Iya, ini sabut kelapa. Ini substitusi sama arang kayu. Jadi kalau kita pas di rumah Nggak ada arang. nggak ada arang, kita bisa pakai coco chip seperti ini. Itu buat pot juga kan? Iya, buat pot. Nah, kalau ini buat media gantung. Oh iya. Ada. Oke, jadi Ya. ternyata untuk sabut yang kayak begini itu buat pot, di dalamnya pot itu bisa sebagai pengganti arang. Substitusi arang. Iya, kalau misalnya arangnya nggak ada. Tapi kalau arangnya ada, ininya ada, nggak bisa dicampur ya? Boleh Oh, dicampur, boleh nggak apa-apa. dicampur, oke. Arang bagian bawah, ini tengah. Atas bagian yang untuk menjaga kelembaban. Oke, ini Yang semua sudah ngerti berarti ya? Oh, Ya. untuk fungsinya bagaimana, kalau yang ini tadi bertanya-tanya apa, ini sudah dijawab. Ini juga sekarang yang umurnya 4 bulan sudah diganti ke pot yang lebih besar, dan pastinya pengen tahu ini bisa ada nggak yang lebih itu lagi? Ada, dan ini butuh waktu 1 tahun Sampai siap dipindah ke pot yang lebih besar. Oke, dan di kebun anggrek full dengan anggrek dari yang umurnya 1 bulan, 4 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang umur berapa Pak? Yang sudah berbunga, mulai 1,5 tahun udah mulai berbunga. Oke, kita pengen tahu hasilnya ini kalau umurnya sudah 1 tahun seperti apa di sebelah sana. Yang juga, waduh, bagus banget, penuh dengan bunga-bunga anggrek. Kita pindah yuk, ya Pak. Kita ke sana berarti. Saya biasa melayani yang datang offline seperti di sini. Ada, yang online juga ada. Alamatnya di Kebun Anggrek Kajen ini di RT 7 RW 3. Jadi posisinya di belakang masjid
Jamik atau di belakang kantor Kecamatan Kajen. Kalau online biasa kita kontak lewat Facebook atau Instagram, baru kita layani lewat DM lah ya. Lewat DM kita sesudah cocok bunga anggreknya yang mana, pohonnya yang mana udah cocok baru kita kirim. Instagramnya Kebun Anggrek Kajen. Jadi ID Instagram saya Kebun Anggrek Kajen, dan kalau Facebook pakai nama saya Haris Haryanto. Ya. Jadi untuk Anda pemirsa yang rasa pengen banget memelihara anggrek, bisa milih dua cara ya. Nanam sendiri alias membudidayakannya sendiri sesuai dengan langkah dan tips yang diajarin sama Pak Haris tadi, atau beli langsung aja ke kebun anggrek. Kamu bisa pilih jenis dan umur anggrek sesuai keinginan ya. Untuk harga juga terjangkau banget. Untuk harga bibitnya mulai 10.000 sampai 20.000 sesuai ukuran dan jenis. Dan sementara untuk yang sudah berbunga harganya mulai Rp55.000. Nggak pakai lama, kita borong. Oh sudah ini ya, sudah mulai tunas sudah ya. Mulai keluar. Ini udah mulai tunas nih pemirsa nih. Bagus banget. Ini pembungaan. Jadi untuk pemeliharaan pembungaan. Ini dendrobium ya? Iya. Oke, ini udah namanya mulai. spek calon bunga. Calon bunga. Betul. Oke deh, ini sudah melewati bunga, tinggal kalau ini gini udah aja. kenop itu udah calon bunganya sudah ada tanda bulat ya. Ini kenop. Ini perbagian aja, setiap tumbuh ada namanya beda-beda ya? Ada namanya sendiri-sendiri ya? Namanya masing-masing sesuai Pak ID. Oke. Dan kalau sudah berbunga jadinya seperti ini. Ini berapa lama sih Pak kalau sampai akhirnya tumbuh bunganya seperti ini Pak? Keluar bunganya luar biasa bagus banget. 1,5 tahun sudah mulai berbunga. 1,5 tahun hasilnya seperti ini Pak? Iya. Oke. 1,5 tahun sudah hasilnya mulai seperti ini, bagus banget. Ini sudah tinggal dilihat aja, dinikmati kalau gitu ya? Betul. Oke, berarti untuk bikin atau untuk membudidayakan anggrek itu berarti 1,5 tahun? 1,5 tahun. Ternyata nggak seribet, nggak sesulit yang kita bayangin ya Pak ya? Nggak sulit. Dan kalau kita sudah 1,5 tahun, kita udah punya stok bibit sendiri, bisa di-split. Bisa di-split? Bisa di-split. Oke. Bisa di-split itu contohnya yang tunas ganda ya. Yang tunas ganda bisa kita split. Kalau di-split hasilnya gimana Pak? Ya kita jadi punya 2 tanaman Oh, jadi jatuhnya. Oke, dibagi maksudnya ya. Dibagi Oke 2. deh gitu. Iya deh Pak Haris, waduh ini saya seneng banget. Nanti saya pulang bawa banyak deh, karena memang suka banget sama anggrek. Cewek itu biasanya suka banget sama anggrek ya. Iya. Dan laris manis dong pasti. Betul. Oke deh. Terima kasih Pak Haris udah Sama-sama. ngajarin kita cara membudidayakan anggrek. Jadi selama ini yang ada di benak kita menanam anggrek, apalagi membudidayakan itu sesuatu yang sulit banget. Sudah dijawab sama Pak Haris, nggak ada yang sulit. Semuanya cuma butuh rumus aja ya, butuh komposisi, dan setelah itu perawatannya bagaimana. Perawatan. Gitu. Nah, abis ini bisa ditiru deh, bisa dipelajari di rumah atau bisa diterapkan di rumah. Sampai di sini pojok terampil hari ini, saya Ahmad, Pak Haris. Haris. Bye bye.